kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Haji Pril Marori STMM. Yang sama kita hormati, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Sanawiyah Negeri se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Teristimewa yang terhormat narasumber kita pada kegiatan asistensi peningkatan kualitas pelayanan publik, yang mana beliau senantiasa berbagi ilmu kepada kita. Dan hari ini khususnya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu yang terhormat Bapak Bambang Ari Satria, Ketua Tim Kerja Ortala. Dan selanjutnya yang kami hormati hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, khususnya penyelenggara pelayanan publik se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita aturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat, nikmat serta karunia-Nya pada kesempatan kali ini, pada Jumat yang cerah ini, kita dapat berkumpul di Zoom ini untuk melaksanakan kegiatan asistensi peningkatan kualitas pelayanan publik. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Burung camar terbang melayang, hinggap sebentar di tepi telaga. Mari belajar berbagi pandang demi pelayanan publik yang semakin bermakna. Menanam pinang di tanah Melayu, tumbuh subur di tepi halaman. Ortala setempoh jadi pemicu untuk tingkatkan kualitas pelayanan. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Bapak Haji Pril Marori STMM. Waktu dan tempat kami silahkan. Rido? Pak Rido? Ya Pak, hadir Pak. Oh, terdengar ya? Terdengar Pak. Oh iya udah oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang saya banggakan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya hadirin Zoom pada pagi hari ini ya. Dan saya sungguh bangga kita hari ini total berapa orang nih Pak Rido? 84 ya? Apa? Yang akun yang join 133 Pak, tapi ada yang ya? gabung-gabung Pak. Oh ada gabung-gabung, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama kita mengucapkan rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, sehingga kita dapat berjumpa di Zoom ini. Dan saya cukup senang, cukup bangga juga karena ya ada 133 yang mengikuti acara Zoom ini ya. Artinya apa? Artinya memang apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, kadang tiap hari Jumat, ya kadang
beberapa minggu pekan sekali kita Zoom. Semuanya antusias, semuanya ingin melakukan perbaikan yang terus secara berkelanjutan. Dan hari ini kita mengambil tema mengenai ya, mengenai PEKPP ya, evaluasi kinerja pelayanan publik. Dan ini saya pikir irisannya cukup kental dengan reformasi birokrasi dan pencanangan zona integritas juga. Dan kemarin saya sudah terima itu surat apa itu pemberitahuan dari Biro Ortala karena submit terakhir itu kan 5 Agustus ya, 5 Agustus PEKPP dan Kemenak Kabupaten Kota cukup antusias untuk melakukan submit PEKPP ya. Memang tahun ini adalah tahun yang baru kita karena Biro Ortara Biro Ortala memberikan lokus kepada seluruh kanwil dan juga beberapa Kemenak Kabupaten Kota. Nah, saya lihat kemarin Kemenak Kabupaten Kota yang sudah submit PEKPP itu ada 5 Kemenak Kabupaten Kota ya. 5 Kemenak Kabupaten Kota. Nah, saya tidak tahu update terakhirnya seperti apa ya. Apakah ada penambahan atau memang 5 itu disertai Kanwil ada 6 dari Bangka Belitung. Tapi harapan saya ini jadi modal awal yang baik bagi kita. Artinya kita aware dan peduli bagaimana kita ingin pelayanan publik kita semakin lebih baik lagi ke depannya. Dan saya pikir sekarang memang sudah eranya untuk apa ya? Karena masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih cepat, yang lebih apa ya, lebih transparan, lebih terukur waktunya saya kira ya. Nah, makanya ini perlu kita lakukan sebagai ajang evaluasi terhadap pelayanan publik kita. Karena tiap-tiap satuan kerja kita sudah memiliki PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu. Nah, itu harus kita evaluasi itu seperti apa soal soal indeks kepuasannya, soal apa keramahannya dalam melayani masyarakat itu. Dan saya pikir eh, kita harus terus melakukan inovasi-inovasi yang berkelanjutan, Bapak Ibu sekalian. Apa itu yang kira-kira bisa Oh kita Pak, yang pangkas dari birokrasinya? PSI pelaporan. Apa yang bisa kita pangkas birokrasinya? Apa yang bisa kita pangkas Nah, nggak tahu Pak. waktunya? Nah, itu saya kira harus kita lakukan inovasi terus, Bapak Ibu sekalian. Kami di kantor wilayah sudah merangsang sekali Bapak Ibu sekalian bagaimana digitalisasi terus kami galakan. Uh, kita sudah launching one minute service, kita juga sudah launching mengenai Simadu, dan kita sudah juga launching misalnya soal SAPA. Nah, itu kami mencoba merangsang Kemenak Kabupaten Kota juga agar mereka melakukan apa ya, aspek inovasi terhadap digitalisasi kepada pelayanan publik khususnya kepada masyarakat. Artinya masyarakat bisa mereka menerima layanan kita dengan lebih cepat, dengan lebih terukur, lebih transparan kan seperti itu dan tidak berbiaya. Nah, itu harapan kita semua. Sehingga kalau kita sudah banyak melakukan inovasi, kita sudah banyak melakukan hal-hal praktek baik terhadap peningkatan pelayanan kita kepada masyarakat, saya yakin dan percaya kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Agama, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini makin meningkat. Dan perlahan-lahan mereka akan memberikan feedback yang baik terhadap kita. Semoga ini menjadi evaluasi bagi kita semuanya ya. Bagaimana kita lebih meningkatkan layanan publik kita ke depannya. Karena ini adalah hal yang baru Bapak Ibu sekalian, PEKPP ini dan dinilai langsung oleh Kementerian Menpan RB. Jadi ini termasuk hal yang prestise juga nih. Jadi kalau ada Bapak Satker, Bapak Ibu sekalian, ataupun kanwil yang lolos di sini, nah ini termasuk hal yang membanggakan, masuk meningkatkan marwah kita juga, prestise kita bakal naik Bapak Ibu sekalian. Saya kira harus kita ikuti secara seksama dan baik Bapak Ibu sekalian, karena ini hal yang baru dan irisannya kental terhadap pembangunan zona integritas ya, serta reformasi birokrasi.
Jadi ini saling melengkapi, bukan bukan berdiri berbeda-beda, enggak Bapak Ibu sekalian. Tapi ini saling melengkapi dan saling meningkatkan eviden masing-masing di masing-masing ini ya, di masing-masing item-itemnya itu gitu. Saya kira itu ya, ini sekilas dari saya Pak Rido. Nanti kita dengarkan Pak Bambang karena saya eh, cukup ini juga nih. Lompatan Ortala sekarang sangat banyak sekali itu kegiatan-kegiatannya. Belum lagi Ortala Setempo sudah ada gerilya juga kan gini. Jadi ini bisa jadi pemantik juga bagi tim-tim kerja lainnya, bagi satker-satker lainnya, hal-hal apa yang bisa dikembangkan kembali itu di unit-unit satuan kerja kita masing-masing. Awalnya itu dari keresahan saja, Bapak. Jadi kalau kita resah pengen apa nih yang lama, yang bikin ribet, nah itu dilakukan perbaikan, jadilah inovasi. Jadi inovasi itu tidak ribet-ribet dan tidak susah-susah saya kira carinya ya. Tinggal kemauan kita saja, kita mau atau enggak untuk berubah. Dan saya yakin dengan dengan apa? Dengan atmosfer kita sekarang, dengan atmosfer Kementerian Agama Bangka Belitung sekarang, saya kira kita semuanya pengen melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kita pengen eh, memberikan reformasi birokrasi kepada satuan-satuan kerja kita. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian, kita ini bukan kerja orang per orang, ini kerja kita bersama, kerja kolektif kita. Kita tunjukkan bahwa Kementerian Agama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa berbicara di ranah zona integritas, di ranah reformasi birokrasi, di ranah pelayanan publik. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, silakan diikuti dengan baik. Saya ikut terus mengikuti ini juga Pak Rido, karena ini jadi pembelajaran juga bagi saya. Karena yang belajar itu bukan hanya dari sisi operator dan frontliner saja ya. Saya kira pimpinan, para pemegang kebijakan harus turut belajar seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, kurang pas ya. Kita ikuti dengan baik kegiatan hari ini. Semoga ini menjadi modal awal kita untuk melakukan perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan untuk Bapak Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dan terus memberikan energi-energi positif untuk kita semuanya sehingga kita bisa untuk untuk bekerja meningkatkan kualitas pelayanan kita di Kementerian Agama ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber, kami sampaikan lagi untuk kegiatan Zoom kita pada pagi hari ini, untuk link presensi akan kami sampaikan di akhir, dan pada kegiatan Zoom asistensi peningkatan kualitas pelayanan publik ini, dari panitia itu menyiapkan 2 door prize untuk peserta terbaik. Jadi Bapak Ibu silakan mengikuti kegiatan Zoom ini. Mudah-mudahan nanti dari Bapak Ibu yang dapat door prize yang disiapkan oleh panitia. Baiklah, untuk menghemat waktu, selanjutnya marilah kita dengarkan penyampaian materi oleh narasumber kita, materi asistensi peningkatan kualitas pelayanan publik, yang mana program ini adalah bagian dari program Ortalas Tempoh. Kepada yang terhormat narasumber kita Bapak Bambang Ari Satria, SIP MSI, waktu dan tempat kami silahkan. Baik, Bang Rido, suara kami terdengar? Dengar, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Haji Priil Maruri STMM, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kami hormati Kepala Kasubag ya, Kasubag TU Kemenak Kabupaten Kota seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kami hormati
Kepala Madrasah Negeri Seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kami hormati KURTU Madrasah Seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Bapak Ibu Pokja Area 6 ya, Pokja Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta PIC dari PKPP ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam ruang virtual Zoom dalam rangka asistensi peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan sebelumnya permohonan maaf ya tentunya karena kita sering ketemu melalui Zoom, dan permohonan maaf juga kepada Pak PLT. Kita bisa menyaksikan tadi ya, Pak PLT masih dalam perjalanan ya untuk mengikuti kita dari rumah ke ke kantor, mengikuti perjalanan kita ini karena spirit kita. Dan mohon maaf sekali lagi karena memang kita terlalu ketemu di Zoom. Dan betul apa yang disampaikan oleh Pak PLT tadi, tanggal 5 Agustus yang lalu kita baru saja melakukan submit ya, submit PAKPP yang diminta oleh Biro Ortala Kemenang RI ya. Dan hari ini tim dari Biro Ortala Kemenang RI sudah melakukan proses evaluasi terhadap dokumen yang disubmit oleh Bapak Ibu yang kemarin dijadikan lokus. Dan yang dijadikan lokus itu ya seluruh kanwil, kemudian beberapa kemenang kabupaten kota. Kalau di kita memang di Bangka Belitung ada 5 ya, 5 kemenang kabupaten kota. Dan tentu PEKPP ini, pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik ini adalah sesuatu yang baru di kita, di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karena memang PKPP ini sebenarnya sudah dikenalkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB sejak tahun 2022. Dan di Kementerian Agama sendiri ya, untuk lokusnya itu kemarin, tahun-tahun sebelumnya, itu dipilih oleh Biro Ortala untuk satker yang memang sudah siap itu. Dan di kita di 2026 ini dijadikan lokus untuk seluruh kanwil. Dan tentu karena posisi kami berada di kantor wilayah ya, sesuai dengan arahan Pak PLT, pelajari regulasinya, pelajari instrumennya, kemudian berikan asistensi kepada satker-satker di bawah kita. Dan kita di tim Ortala ya mempelajari regulasi ini di 2 minggu Bapak Ibu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tahu ya, karena posisi berada di kanwil, kita pelajari selama 2 minggu terkait regulasi dan instrumen yang ada di PEKPP ini. Nah, PKPP ini Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak PLT, dia berangkat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Bapak Ibu tentang pelayanan publik ya, tentang pelayanan publik. Dan kalau kita melihat di dalam miniatur reformasi birokrasi, itu dikenal dengan yang namanya zona integritas. Di zona integritas itu ada di area 6 yang bicara mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, PEKPP ini juga merupakan bagian dari miniatur dari reformasi birokrasi Bapak Ibu. Itulah mengapa Kementerian Agama sedang gencar-gencarnya melakukan percepatan-percepatan dalam hal mendongkrak indeks reformasi birokrasi. Nah, kemarin kalau kita lihat ya, Bapak Ibu di Satker yang dijadikan lokus ya, sudah mengisi yang namanya formulir F01 dan F03 ya. Nah, kalau kita melihat alur ini ya, outcome yang ingin dicapai ya, outcome yang ingin dicapai di dalam metode PKPP ini adalah bagaimana peningkatan kualitas pelayanan publik itu berjalan dengan baik ya. Dan kemudian dari peningkatan kualitas pelayanan publik itu bagaimana mendapatkannya. Nah, mendapatkannya itu ya, proses inputnya itu adalah dari pemenuhan kebijakan Bapak Ibu. Pemenuhan kebijakan yang kemarin dilakukan oleh Bapak Ibu yang dijadikan lokus ya, di input Bapak Ibu kemarin mengisi yang namanya formulir F01 ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang kemarin dijadikan PIC oleh satkernya, ketika mengisi PKPP di dalam sistem yang dibangun oleh Kemenpan RB itu ya, F01 itu kan terdiri dari 6 aspek ya Bapak Ibu pemenuhan kebijakannya. Mulai dari kebijakan pelayanan, kemudian profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, konsultasi dan pengaduan, sistem informasi pelayanan publik, hingga kepada inovasi. Nah, dari input yang dilakukan oleh Bapak Ibu F01 kemarin ya, dalam hal pemenuhan kebijakan, hari ini di Biro Ortala itu sedang dilakukan proses evaluasi Bapak Ibu. Nah, jadi F02 yang dilakukan oleh tim Biro Ortala
bersama tim Kemenpan RB hari ini sedang berproses Bapak Ibu. Kalau kita melihat timeline yang kami komunikasikan kepada mereka, mereka akan merampungkan F02 ini, proses ini di akhir Agustus Bapak Ibu. Akhir Agustus F02 ini akan selesai. Nah, itu. Pemenuhan kebijakan ini, poin penilaiannya 75% Bapak Ibu. Itu. Jadi poin penilaian di pemenuhan kebijakan ini 75%. Jadi F01 itu adalah penilaian mandiri yang kita lakukan kemarin, kemudian diproses oleh evaluator di F02, dan angka F02 ini 75%. Lalu di mana angka 25%-nya? Angka 25%-nya itu adalah di pemenuhan harapan masyarakat. Yang kemarin Bapak Ibu ada formulir F03 namanya. Nah, F03 itu komponen penilaiannya sebesar 25%. Yang diisi oleh 15 responden pengguna layanan. Itu. Nah, 15 responden pengguna layanan ini diisi oleh pengguna layanan yang linknya itu di-share oleh Bapak Ibu kemarin. Itu. Jadi totalnya kalau kita lihat 75% diproses F02 yang hari ini sedang dilakukan evaluasi oleh Biro Ortala dan Kemenpan RB. Kemudian F03-nya itu adalah survei yang diisi oleh pengguna layanan. Dan kemudian apa yang menjadi output? Ya, hasilnya itu adalah bicara mengenai indeks pelayanan publik IPP. Itulah mengapa PEKPP ini menjadi salah satu instrumen yang sangat penting Bapak Ibu sehingga masyarakat pengguna layanan, kemudian stakeholder pemangku kepentingan akan mengetahui di angka berapa indeks pelayanan publik kita. Nah, kalau kita lihat di regulasinya ya, indeks pelayanan publik ini rentang nilainya itu dari 0 sampai 5. Yang paling tinggi itu adalah 5. Nah, 5 itu artinya kita sudah pelayanan prima Bapak Ibu itu. Dan dia ada ringnya. Nah, kemarin Bapak Ibu yang dijadikan lokus tentu bisa mengetahui sebenarnya di angka berapa IPP Bapak Ibu dalam proses penilaian mandiri. Akan tetapi memang penilaian mandiri yang dilakukan itu tentu ada faktor koreksinya itu. Dan faktor koreksi itu nanti akan dilihat di berbagai aspek, di berbagai indikator yang tentunya akan dilakukan evaluasi. Tuh. Jadi arahnya Bapak Ibu semua PEKPP ini menghasilkan output yang namanya IPP, Indeks Pelayanan Publik. Dan di Kanwil Kemenak Bangka Belitung, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak PLT tadi, ini baru pertama kalinya Bapak Ibu. Dan mengapa kegiatan ini kita lakukan hari ini, asistensi ini kita lakukan hari ini, karena saat ini sedang dilakukan proses evaluasi, proses penilaian. Sehingga apa nantinya, Bapak Ibu yang kemarin dijadikan lokus bisa melakukan konfirmasi, bisa melakukan sanggah terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh evaluator. Itu. Jadi Bapak Ibu lihat kembali eviden-eviden yang Bapak Ibu submit kemarin itu arahnya ke sana. Dan begitu juga dengan satker yang lain. Karena ada 2 Kemenak Kabupaten Kota ya yang nantinya akan dijadikan satker karena ke depan seluruh Bapak Ibu termasuk madrasah itu. Karena memang Biro Ortala di tahun sebelumnya mereka melihat satker yang sudah siap. Akan tetapi semakin ke sini lokus yang mereka tentukan itu adalah semua satker, kanwil semua Bapak Ibu. Kanwil semua itu. Nah, ini adalah aspek dan prinsip evaluasinya. Jadi apa yang kami sampaikan tadi, ini kami pelajari kurang lebih selama 2 minggu, Bapak Ibu, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kantor wilayah harus memberikan pemahaman kepada satker yang berada di bawah. Nah, aspek dan prinsip evaluasi dalam PEKPP ini terdiri dari 6 aspek ya. Pertama tadi bicara mengenai kebijakan pelayanan. Nah, kebijakan pelayanan ini nilainya sangat besar Bapak Ibu ya. Terbesar nomor 2 ya. Kebijakan pelayanan ini nilainya 24%. Komponen nilainya 24% Bapak Ibu semua. Apa isinya? Isinya pertama itu adalah bicara mengenai standar pelayanan. Itu. Kemudian ada forum konsultasi publik. Kemudian ada maklumat pelayanan. Kemudian juga ada yang namanya SKM, survei kepuasan masyarakat. Itu. Jadi secara garis besar pada kebijakan pelayanan yang dipotret adalah standar pelayanannya, kemudian forum konsultasi publiknya, maklumat pelayanannya, hingga kepada survei kepuasan masyarakat. Kemudian yang kedua, yang dilihat itu adalah profesionalisme SDM. Ya. Nah, profesionalisme SDM ini poinnya sangat tinggi Bapak Ibu, 25%. Jadi dari 6 aspek yang ada di dalam PEKPP ini, aspek yang tertinggi nilainya itu adalah profesionalisme SDM. Itu. Apa saja yang menjadi prinsip di dalamnya?
itu ada bicara mengenai waktu pelayanan, kemudian kode etik, kemudian motivasi, penghargaan hingga kepada budaya pelayanan itu. Kemudian berikutnya adalah sarana prasarana. Nah, sarana prasarana ini komponen nilainya itu adalah 18%. Itu mulai dari parkir, ruang tunggu, toilet, sarana prasarana khusus dan penunjang serta kepada front office. Nah, kita Bapak Ibu semua, kita lihat saja kondisi existing di kita ya. Kita tidak boleh memaksakan diri ya. Yang penting kita kita apa ya? Kita melihat mana saja aspek-aspek yang bisa kita maksimalkan Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya, Pak, di kami misalkan dalam hal sarana prasarana kami keterbatasan dalam sumber daya anggaran misalkan itu. Nah, akan tetapi kan kita bisa memaksimalkan di aspek yang lain itu. Kebijakan pelayanan misalkan itu bisa kita maksimalkan di angka 24%. Kemudian profesionalisme SDM kita bisa maksimalkan di angka 20% itu. Jadi terkait sarana prasarana ini yang poinnya 18%, kita lihat saja dengan kondisi assessing di kita Bapak Ibu, mana yang bisa kita maksimalkan, mana yang bisa kita berdayakan, mana yang bisa kita optimalkan itu. Kemudian berikutnya ada SIPP. SIPP ini adalah Sistem Informasi Pelayanan Publik ya. Nah, di dalamnya ada SIPP dan SIPP ini ada namanya SIPPN namanya Bapak Ibu, Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional. Nah, ini adalah produknya Kemenpan RB ya. Dan memang ketika kita ingin mendapatkan user SIPPN ini, kita harus apa namanya bersurat dulu ya, bersurat dulu ke Biro Tala. Itu karena memang kemarin yang baru dibuatkan akun SIPPN-nya itu adalah Satker yang dijadikan lokus dulu Bapak Ibu. Misalkan masih ada Kemenak Kabupaten Kota dan Madrasah yang belum memiliki akun SIPPN, itu bisa nanti kita surati ke Biro Ortala untuk dibuatkan. Kemudian SIPP penunjang. Nah, SIPP penunjang ini adalah website kita. Dan website ini yang diinginkan ya, yang nilainya poinnya paling besar itu yang domainnya adalah .go.id itu. Kemudian bicara mengenai kualitas, kemudian bicara mengenai pemutakhiran data. Kemudian berikutnya, aspek yang kelima Bapak Ibu adalah bicara mengenai konsultasi dan pengaduan ya. Konsultasi dan pengaduan, ini di dalamnya ada sarana prasarana, kemudian media, akuntabilitas, dan tindak lanjut. Ini komponennya ada 10% Bapak Ibu. Dan terakhir, apa yang disampaikan oleh Pak PLT tadi ada bicara mengenai inovasi. Akan tetapi memang di sini adalah inovasi yang berkaitan dengan pelayanan. Baik pelayanan secara internal ya maupun pelayanan secara eksternal. Dan itulah mengapa tadi Pak PLT juga menyampaikan berbagai inovasi yang dilakukan oleh Kanwil ya, mulai dari one minute service, kemudian Sapa, kemudian terbaru tadi ada Simadu, itu adalah bagian dari bagaimana mengikhtiarkan inovasi layanan ini. Dan dia dilihat dari penciptaan dan juga sumber daya. Itu poinnya adalah 12% Bapak Ibu semua, itu nilainya. Dan inilah yang sekarang dilakukan oleh Biro Ortala ya, tentu Biro Ortala melakukan penilaian bersama Kemenpan RB dengan prinsip keadilan, kemudian partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna hingga kepada aksesibilitas itu. Dan tentu asistensi yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu dalam rangka mengikhtiarkan kepada Satker kita semua minimal kita tahu regulasinya, kita tahu instrumennya, kita tahu aspeknya, sehingga komponen-komponen mana yang bisa kita maksimalkan yang ada di Satker kita. Nah, sekarang kita mulai bedah satu persatu Bapak Ibu semua. Nah, kalau kita bicara mengenai aspek kebijakan pelayanan ya, di aspek yang pertama, di sini kan ada 9 indikator Bapak Ibu. Ada 9 indikator dan kita bedah lagi ya. Bedah lagi apa saja yang menjadi 9 indikator yang ada di aspek kebijakan pelayanan. Pertama, itu mesti tersedia standar pelayanannya. Tersedia standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu di kita, apakah memang standar pelayanan yang kita buat itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum. Dan di sini nilainya itu adalah 17% Bapak Ibu. Itu. Kemudian berikutnya adalah proses penyusunan dan perubahan standar pelayanan itu telah melibatkan unsur masyarakat. Nah, unsur masyarakat itu siapa saja yang dilibatkan? Mulai dari masyarakat pengguna layanan, kemudian stakeholder layanan, media massa, kemudian tokoh agama, akademisi, itu. Itu angkanya 14% Bapak Ibu, bobot indikatornya. Kemudian berikutnya adalah jumlah media publikasi untuk komponen service delivery.
itu 7% ya. Jadi standar pelayanan yang dibuat itu harus dipublikasikan Bapak Ibu. Dan nilainya di 7%. Kemudian juga telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atau standar pelayanan atas standar pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. Dan memang standar pelayanan yang kita buat itu mestinya ada review Bapak Ibu, ada tinjau ulang secara berkala. Dan dia ada poinnya nanti, secara berkalanya kapan? 1 tahunkah, 2 tahunkah, 3 tahunkah? Nanti ada poin nilainya. Dan di sini komponen nilainya itu adalah sebesar 14% Bapak Ibu semua. Kemudian pemenuhan siklus maklumat pelayanan ya. Maklumat pelayanannya mulai ketersediaan, apakah maklumat pelayanannya ada. Kemudian penetapan, apakah maklumat pelayanan yang di SK-kan ya. Kemudian berikutnya publikasi, apakah maklumat pelayanan yang sudah ditetapkan itu dipublikasi atau tidak. Itu nilainya 10% Bapak Ibu. Kemudian SKM, survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menpan RB. Ini nilainya 17%. Kemudian jumlah media publikasi hasil SKM 7%. Kemudian persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti itu 7%. Kemudian kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan itu 7%. Itu. Jadi ini adalah komponen penilaian pada aspek kebijakan pelayanan Bapak Ibu. Dan kalau kita sudah tahu instrumen ini, kita secara bersama yakin dan percaya IPP kita pasti akan bagus Bapak Ibu semua. Akan tetapi memang persoalannya adalah kita kan baru mempelajari ini ketika proses penilaian berlangsung, Bapak Ibu. Oleh karena itu, asistensi yang kita lakukan hari ini, bagaimana kita memaksimalkan untuk tahun depan. Itu yang pertama. Kedua, asistensi yang kita lakukan hari ini, proses penilaian yang dilakukan oleh Biro Ortala bersama Kemenpan RB hari ini, menjadi ruang refleksi kita nantinya. Misalkan ketika IPP kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dan kita punya keyakinan misalkan IPP kita lebih di atas itu, kita bisa melakukan sanggah itu Bapak Ibu. Kalau bisa itu. Yang paling penting adalah bagaimana pemahaman kita secara bersama tahu mengenai aspek kebijakan pelayanan dan bagaimana proses penilaiannya. Gitu. Nah, berikutnya kita akan bedah satu persatu. Tadi bicara mengenai standar pelayanan ya. Nah, kalau kita lihat alurnya ya, standar pelayanan ini dimulai dari yang namanya penyusunan standar pelayanan, disusun. Nah, tentu proses penyusunan standar pelayanan ini kan harus ada timnya. Itu. Seperti yang dilakukan di Kanwil misalkan, Kanwil di tahun 2026 itu membentuk tim penyusun standar pelayanan itu di awal tahun ya kalau tidak salah, di Februari lah. Februari ya, kemudian menggali data-data standar pelayanan yang ada di masing-masing unit kerja ya. Kemudian setelah disusun ada yang namanya pelibatan masyarakat. Itu. Setelah pelibatan masyarakat ada yang namanya penetapan standar pelayanan. Jadi setelah disusun sebenarnya alurnya tak bisa langsung ditetapkan, tapi harus ada pelibatan masyarakatnya. Nah, pelibatan masyarakat ini biasanya dilakukan melalui proses FKP namanya, Forum Konsultasi Publik. Itu ditetapkan, setelah ditetapkan dipublikasi, dan setelah dipublikasi ada yang namanya MONEF Standar Pelayanan. Nah, monitoring dan evaluasi ini tidak serta-merta untuk mengubah standar pelayanan. Itu. Akan tetapi memang melihat bagaimana standar pelayanan yang sudah ditetapkan itu apakah berjalan dengan baik atau tidak. Itu. Nah, kemudian tadi kan muncul pertanyaan, apakah standar pelayanan yang ditetapkan itu sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Nah, kalau kita melihat proses penyusunan standar pelayanan ini kan, dia mengacu kepada Permenpan RB nomor 15 tahun 2014 Bapak Ibu. Jadi di Permenpan RB nomor 15 ini setidaknya ada 14 komponen yang mesti ada di dalam standar pelayanan. Nah, kita cek lagi, apakah standar pelayanan yang sudah kita tetapkan ini sudah terdapat 14 komponen ini ya. 6 ada di service delivery dan 8 ada di manufacturing ya, itu. Mulai dari persyaratan, sistem, jangka waktu, biaya, produk, penanganan pengaduan ya. Kemudian dasar hukum, sarana, kompetensi, pengawasan, jumlah pelaksanaan, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, dan keselamatan pelayanan hingga kepada evaluasi kinerja pelayanan. Jadi ketika tadi muncul pertanyaan apakah SP kita sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka panduannya itu adalah Permenpan RB nomor 15 tahun 2014, minimal dia ada 14 komponen ini Bapak Ibu itu. Dan di Kanwil sendiri kita baru menyesuaikan itu kemarin di standar pelayanan di tahun 2026 ya. Dan memang sesuai dengan arahan Pak PLT, karena yang concern ya dalam hal pelayanan publik ini, lembaganya kan ada yang namanya ombudsman ya.
pengawas pelayanan publik kan Ombudsman. Nah, kita konsultasikan ke mereka dan alhamdulillah sudah kita sesuaikan dengan Permen Pan RB nomor 15 tahun 2014 ini Bapak Ibu semua. Itu bicara mengenai standar pelayanan. Kemudian berikutnya ya, ini tadi pertanyaan. Nah, ini ada poin-poinnya Bapak Ibu. Jadi kemarin ketika Satker yang dijadikan lokus mengisi ya di kolom 1.a.ak ya, tersedia standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita lihat posisi kita ada di mana kemarin. Kalau memang apa namanya SP kita sudah memenuhi 14 komponen dan dilakukan penetapan ya, maka poinnya di angka 3 Bapak Ibu. Nah, itu. Kalau memang SP yang kemarin Bapak Ibu buat sudah memenuhi 14 komponen dan dilakukan. Kita bicara mengenai indeks pelayanan publik ini, nilai yang paling tinggi itu kan adalah 5 ya. Ranknya dari 0 sampai 5 itu. Jadi kalau memang sudah 14 komponen dan dilakukan penetapan maka poinnya 3. Nah, bagaimana supaya nilainya 5 ya? Pertama adalah memenuhi 14 komponen, kemudian melibatkan masyarakat dalam penyusunan SP, dilakukan penetapan dan dilakukan monef itu. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu semua ya. Kita prepare untuk di tahun depan ya, di tahun depan kalau kita ingin memaksimalkan poin 1.a.ak ini masyarakat dalam penyusunan, kemudian dilakukan penetapan dan dilakukan monef itu. Dan tentu bukti dukungnya apa? Pertama adalah dokumen SP-nya. Jadi seluruh jenis layanan yang telah ditetapkan, kemudian laporan review SP, berita acara, foto, notulensi. Dan jangan lupa kayak kita biasa, ada istilahnya UNADO ya, undangan, notulen, absensi, dokumentasi hingga kepada output. Jadi apa namanya kalau kita lihat ya Bapak Ibu dalam hal penyusunan SP ini dia mengacu kepada Permen Pan RB nomor 15 tahun 2014, keterlibatan masyarakatnya itu mengacu kepada Permen Pan RB nomor 16 tahun 2017. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat. Nah, itu. Nah, lagi dilihat bagaimana kondisi yang ada di Satker kita ya. Lagi-lagi kita ingin mematok nilainya kan nilai maksimal nih, karena kita ingin IPP kita pelayan prima statusnya kan. Itu. Nah, ketika kita ingin mematok nilainya maksimal, nilainya 5, penyusunan SP itu telah melibatkan lebih dari 4 unsur masyarakat, ya. Penyusunan standar pelayanan itu telah melibatkan lebih dari 4 unsur masyarakat. Siapa saja unsur masyarakatnya? Pertama adalah penyelenggara layanan. Artinya unit yang menyelenggarakan layanan publik. Itu. Kemudian yang kedua itu adalah pengguna layanan. Masyarakat yang menggunakan layanan pada unit terkait. Kemudian yang ketiga stakeholder pelayanan publik. Pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan pada unit penyelenggara. Kemudian berikutnya ahli atau pakar ya. Individu organisasi yang merepresentasikan keahlian yang berkaitan dengan layanan yang diberikan. Kemudian berikutnya adalah organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat. Nah, itu. Dan terakhir adalah media massa, pers, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Kalau kita sudah melibatkan lebih dari 4, maka nilai kita bisa maksimal 5, Bapak Ibu. Dan inilah FKP yang dilakukan oleh Kanwil di bulan Oktober ya kalau nggak salah, di Oktober 2025 yang lalu. Unsur masyarakat yang ada ini sudah dilibatkan. Mulai dari penyelenggara, pengguna, stakeholder, ahli pakar, kemudian organisasi masyarakat sipil, dan media massa itu. Dan tentu harus dikuatkan dengan bukti dukung. Mulai dari berita acara, daftar hadir, notulensi, dan foto kegiatannya. Itu. Dan berikutnya, di 3.a.t, ini adalah jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. Nah, jadi kalau tadi kita melihat ya, apa namanya di SP, itu ada yang namanya service delivery, ada yang manufacturing ya. Nah, itu. Jadi apa namanya yang di-upload ini sebenarnya cukup di yang service delivery-nya saja sebenarnya itu. Dan dia akan mendapatkan nilai maksimal nilai 5 ketika tersedia publikasi standar pelayanan seluruh komponen service delivery pada 4 atau lebih media publikasi dan pada SIPP nasional. Nah, itulah kemarin di Kanwil ya. Kita mendapatkan akun SIPP nasional ini memang
baru di tengah jalan ya. Dan itu pun kita harus apa namanya kejar-kejaran dengan Biro Ortala ya. Day to day, hari per hari kita selalu konfirmasi dengan PIC-nya Pak Taufik, namanya Pak Taufik, dan alhamdulillah dibuatkan akun SIPP nasionalnya, dan kemudian kemarin dibantu submit oleh Pak Handi ya itu. Jadi alhamdulillah di Kanwil termasuk di Kemenak kabupaten kota yang lain ya. Karena yang kami pantau yang aktif ini di Belitung. Belitung kami pantau Bu Sarah ya. Bu Sarah itu cukup aktif dalam hal follow up di akun SIPP nasional ini. Nah, minimal media publikasinya Bapak Ibu itu adalah ada media cetak non elektronik, kemudian media elektronik, media sosial, website, aplikasi yang bisa diunduh. Aplikasi yang bisa diunduh ini misalkan adalah ketika Bapak Ibu menyediakan barcode ya, kemudian ke link ke Google Drive, kemudian SIPP nasional dan juga papan reklame jika ada. Nah, yang penting kan dia pada 4 atau lebih media publikasi. Nah, kalau media elektronik tentulah ya kita punya, media sosial kita punya, website kita punya, aplikasi yang bisa diunduh bisa dibuat. Kemudian SIPP nasional pasti terdaftar. Artinya sudah di atas 4 ya itu. Tinggal bagaimana pemenuhan evidence yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Karena memang PEKPP ini apa yang disampaikan oleh Pak PLT tadi tidak bisa dilakukan 1-2 orang Bapak Ibu. Di Kanwil sendiri timnya puluhan. Itu 21 atau 22 tim PKPP ini. Dan itu melibatkan seluruh unit kerja itu. Jadi memang dibagikan PIC-nya. Jadi ini sebenarnya 3.A titik T ini kita bisa mendapatkan nilai poin maksimal Bapak Ibu semua itu. Kemudian berikutnya 4.A titik K. Ini telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas standar pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. Nah, ini yang kami sampaikan tadi. Jadi, SP yang sudah kita tetapkan itu ya, kalau kita ingin mendapatkan nilai maksimal ya, karena nilai maksimal kan di 5 nih, dilakukan peninjauan ulang 1 tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis layanan. Nah, dilakukan peninjauan ulang 1 tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis layanan. Jadi FKP, forum konsultasi publik itu, kalau kita ingin mendapatkan nilai 5, itu minimal ada forum konsultasi publik setiap tahun. Dan forum konsultasi publik itu terhadap seluruh jenis layanan. Nah, kalau hanya sebagian jenis layanan, maka nilainya hanya 4. Itu ya. Jadi terhadap seluruh jenis layanan itu. Jadi dokumen review SP tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dan lagi-lagi biasanya adalah UNADO-nya ya disiapkan. Tuh. Kemudian 5.A titik K ini bicara mengenai pemenuhan siklus maklumat pelayanan. Jadi siklus maklumat pelayanannya kan ketersediaan, kemudian penetapan dan publikasi. Ya, ada 3. Tersedia, ditetapkan, publikasi. Nah, kalau ingin mendapatkan nilai 5, tersedia maklumat pelayanan yang sudah ditetapkan. Kalau bicara mengenai sudah ditetapkan, itu kan dalam bentuk SK, ya. Penetapannya kan dalam bentuk SK. Nah, ketersediaannya adalah maklumat pelayanannya yang biasanya misalkan kita taruh di PTSP, kemudian kita publikasikan lewat medsos itu. Dan dia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu. Dan dipublikasikan pada media non elektronik dan elektronik, dan tentu ini kan bisa kita maksimalkan Bapak Ibu. Kalau sifatnya pemenuhan administratif seperti ini, tentu kita bisa maksimalkan. Kita bisa mendapatkan nilai 5 itu. Nah, isi maklumat yang sesuai dengan peraturan perundangan itu apa? Pertama adalah pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan. Kemudian yang kedua, pernyataan memberikan pelayanan itu sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Dan ketiga tentu pernyataan kesediaan menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi bila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan itu. Nah, jadi evidence-nya apa di sini? Pertama adalah ketersediaannya, memang ada maklumat pelayanannya. Kemudian berikut ada penetapan, ada SK maklumat pelayanannya, kemudian publikasi. Dan publikasi ketika ingin mendapatkan nilai maksimal, maka dia dipublikasikan pada media non elektronik dan elektronik. Dan untuk sub aspek yang ini, insya Allah kita bisa maksimal Bapak Ibu semua. Nah, kemudian berikutnya kita bicara mengenai SKM ya. Nah, SKM. Dan kami yakin SKM sudah dilakukan oleh Satker Bapak Ibu, akan tetapi memang SKM yang diminta itu kan sesuai dengan regulasinya Kemenpan RB. Kalau kita bicara mengenai SKM yang sesuai dengan Kemenpan RB, dia minimal memenuhi 9 ruang lingkup ini.
persyaratan, kemudian prosedur, waktu pelayanan, biaya tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, ya, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, penanganan pengaduan, saran dan masukan. Jadi SKM yang sesuai dengan Kemenpan RB, dia setidaknya memenuhi 9 ruang lingkup ini Bapak Ibu. Nah, tinggal nanti kita cek apakah memang SKM yang ada di kita sudah sesuai dengan ini atau belum. Itu. Nah, berikutnya, jadi di sini SK 6.A.B SKM yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri, ya. Karena yang diminta sesuai dengan peraturan menteri. Nah, lagi-lagi ini bisa kita maksimalkan Bapak Ibu. Kita bisa mendapatkan nilai 5. Nah, bagaimana supaya bisa mendapatkan nilai 5? Sudah melaksanakan SKM sesuai dengan Permenpan RB yang berlaku dan dipublikasikan pada media non-elektronik dan elektronik, serta dilakukan tindak lanjut hasil SKM. Evidennya pertama, tentu adalah SKM-nya memenuhi 9 unsur penilaian. Kemudian yang kedua ada rencana tindak lanjut. Dan yang ketiga publikasi SKM. Nah, kalau ini gampang lah, tidak begitu susah. Tinggal ketika SKM-nya belum sesuai dengan Permenpan RB, mari kita sesuaikan secara bersama Bapak Ibu semua. Itu. Karena apa? Kalau dia sudah melaksanakan SKM namun tidak sesuai dengan Permenpan RB, nilainya cuma 2. Itu, nilainya 2. Itu, dia tidak akan maksimal. Itu. Nah, kemudian jumlah media publikasi hasil SKM. Ya. Jadi hasil SKM-nya harus dipublikasikan. Nah, di mana kita publikasikan, ya? Tergantung kita. Kalau kita ingin mendapatkan nilai 5, SKM itu dipublikasikan pada lebih dari 4 media publikasi lainnya. Bisa di media cetak dan elektronik, bisa di media elektronik, bisa di media sosial, website, aplikasi, papan reklame. Kata kuncinya lebih dari 4. Artinya pilih 5 saja, misalkan kalau tidak mau 6. Itu. Nah, dan ini kita bisa memaksimalkan ini. Dan kita bisa mendapatkan nilai 5 lah kalau untuk di sub aspek yang ini. Kemudian persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. Nah, jadi ketika ada laporan SKM, berikutnya adalah yang namanya laporan tindak lanjut hasil SKM. Nah, dia akan mendapatkan nilai 5 ketika tindak lanjut hasil SKM itu dilaksanakan 100%, dibuktikan dengan laporan pelaksanaannya. Jadi bukti dukungnya cukup dokumen laporan tindak lanjut hasil SKM. Akan tetapi memang catatan atau temuan-temuan yang ada pada hasil SKM itu ditindaklanjuti 100%. Kalau ingin mendapatkan nilai 5. Kalau 80% itu 4. Kalau 30-80% itu 3. Tentu ini kita bisa maksimalkan Bapak Ibu sesuai dengan catatan atau hasil SKM, kita bisa memaksimalkan di poin 5 Bapak Ibu semua. Ini gampang lah di 8.A.K. Kemudian berikutnya 9.A.AK, ini bicara mengenai kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan. Itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai 6, ya, nilai 5, karena ini 1 atasnya, nilai 5, rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 1 bulan setelah laporan SKM diterbitkan. Nah, kemarin di sini PIC-nya di Kanwil kalau nggak salah, siapa Bang Rido? PIC yang ini kemarin. Halo Bang Rido? Saya Pak, kebetulan Pak. Oh ya, siapa? Triana. Ah ya, Triana ya. Nah, Bu Triana kemarin membikin ya kecepatan tindak lanjut hasil SKM ini dengan matriks ya, Bu Triana ya. Nah, itu. Jadi tinggal bagaimana kita menerjemahkan ini. Karena memang pola di Kanwil kemarin kita bedah Bapak Ibu. Bedah per aspek, per subaspek. Dan itu berhari-hari kita rapat itu. Dan tentu bukti dukungnya laporan lengkap SKM dan laporan tindak lanjut hasil SKM. Nah, tindak lanjut hasil SKM ini kemarin Bu Triana bikin matrik. Nah, matriknya seperti apa Bu Triana? Mungkin bisa dijelaskan dengan Bapak Ibu yang berada di Satker Kemenak Kabupaten Kota dan Madrasah. Jadi kemarin saya membuat matriknya itu yang berisi perbandingan antara waktu keluarnya SKM dengan waktu ditindaklanjutinya. Jadi untuk memudahkan evaluator melihat interval atau jarak waktu antara dikeluarkannya SKM dengan tindak lanjutnya. Kalau di Kanwil kemarin berapa hari? Di Kanwil kemarin rata-rata 0 hari Pak, tetapi ada di bulan September itu yang 3 hari. Oh iya, rata-rata 0 hari. Artinya setelah ada laporan SKM langsung ada laporan tindak lanjut ya? Iya, betul. Nah gitu. Itu Bapak Ibu. Artinya memang kecepatan tindak lanjut ini menjadi poin penilaian. Itu.
Oke, kita lanjut. Kemudian udah selesai ya. Di aspek 1 udah selesai. Sekarang kita bergeser kepada aspek 2. Dan aspek 2 ini poinnya sangat tinggi Bapak Ibu semua. 25% ya tadi ya, 20% gitu. Nah, aspek profesionalisme SDM ini dia ada 5 indikator ya. Pertama, tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. Ini bobotnya 10%. Kemudian tersedia kode etik dan kode perilaku pelaksana dan atau budaya pelayanan di lingkungan instansi, ini 20%. Kemudian tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan, ini 20%. Kemudian tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi. Nah, pegawai yang berprestasi di sini lebih kepada yang menggawangi pelayanan Bapak Ibu itu. Kemudian tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan itu. Nah, jadi ini ada komponen, kemudian ada bobot dan perhitungan nilai per aspek ya. Karena ini sangat tinggi Bapak Ibu, 25%. Artinya kita bisa memaksimalkan 5 indikator yang ada di sini. Lagi-lagi di sini lebih banyak kepada dokumen administratifnya itu. Nah, kita bedah satu persatu ya. Nah, pertama, tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan ya. Nah, lagi-lagi kalau kita ingin mendapatkan poin 5 ya, memiliki kebijakan jam pelayanan atau jam kerja dan 4 atau lebih unsur lainnya. Itu. Apa 4 atau lebih unsur lainnya? Pertama, memiliki kebijakan jam pelayanan. Kebijakan jam pelayanan artinya ada SK. Ada SK jam layanan ya, berupa surat keputusan, peraturan yang berlaku dan sejenisnya. Ini bisa kita kita buat Bapak Ibu ya. Karena memang praktik kan sudah jalan di kita. Kita masuk misalkan jam 7.30, baliknya di jam 16, cuma 16.30. Tapi apakah sudah ditetapkan dalam kebijakan yang ada di kita? Itu. Nah, itu memiliki kebijakan jam pelayanan. Itu yang pertama. Kemudian tidak ada jeda pelayanan yang berarti. Istirahat pegawai dilakukan secara bergilir, SIP yang dapat dibuktikan dari publikasi jam layanan kepada masyarakat. Itu. Jadi memang kalau bisa di jam layanan ya khususnya yang ada di PTSP ya, tidak ada jeda pelayanan yang berarti. Istirahat pegawai yang dilakukan secara bergilir. Kemudian penambahan waktu layanan di luar jam pelayanan yang sudah ditentukan masih di hari kerja. Itu ya. Penambahan waktu layanan di luar jam pelayanan yang sudah ditentukan masih di hari kerja. Itu. Misal kayak kemarin Kanwil ya ikut kegiatan Expo ya misalkan. Kita memberikan pelayanan. Itu kan artinya kan di luar jam pelayanan kan, tapi masih di hari kerja itu. Dan kemarin juga sudah disubmit evidence di sini sama Bang Rido. Kemudian penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun dalam kondisi tertentu, misal pembukaan CPNS, kemudian lapor SPT tahunan dan sebagainya. Dan dilihat sesuai dengan kondisi yang ada di satker kita. Itu. Misalkan kayak madrasah kan punya nih terkait PPDB misalkan. Itu. Tinggal bagaimana mengemasnya Bapak Ibu semua itu. Kemudian penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun secara rutin. Kemudian layanan 24 jam, kalau memang tidak bisa, jangan kita paksakan. Layanan yang merupakan inti pelayanan dan pendaftaran, tidak termasuk layanan konsultasi dan informasi. Itu minimal 4 ya. Kalau ingin mendapatkan nilai 5. Gitu. Ini bisa Bapak Ibu, ini bisa kita maksimalkan di 10 titik BAS ini. Kemudian 11 titik BK ya. Tersedia kode etik dan kode perilaku pelaksana dan atau budaya pelayanan di lingkungan instansi. Artinya adalah kode etik pelaksana pelayanan. Itu. Kode etik pelaksana pelayanan, dia akan mendapatkan nilai 5. Aturan kode etik dan kode perilaku pelaksana pelayanan meliputi nilai dasar hak dan kewajiban dan 4 unsur lainnya. Nah, apa saja? Di dalam kode etik pelaksana pelayanan itu ada hak dan kewajiban, ada larangan KKN, ada larangan diskriminasi, ada sanksi hingga kepada penghargaan. Nah, kemarin ini PIC-nya Bu Mafiroh. Bu Mafiroh ada di Zoom? Izin? Ada ya? Oke, baik. Jadi kemarin PIC-nya Bu. Ada sepertinya, Pak. Hah? Kenapa? Ada? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke. Jadi di sini kemarin PIC-nya Bu Mafiro ya. Dan ini sudah disesuaikan dengan yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa maksimal nilainya. Dan tinggal satker yang lain menyesuaikan saja nantinya. Kemudian 11 titik B titik AK ya. Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan. Itu. Nah, dia akan mendapatkan nilai 5
ketika tersedia lebih dari 4 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja. Itu apa saja bentuknya? Mulai dari pemberian penghargaan. Ada penghargaan yang diberikan kepada pelaksana pelayanan. Kemudian pemberian kesempatan untuk mengikuti diklat, terutama diklat yang berkaitan dengan pelayanan publik. Kemudian pengembangan kapasitas melalui kesempatan mengikuti program beasiswa. Kemudian program konseling. Kemudian program tim atau capacity building. Kemudian mekanisme lainnya yang dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai. Misal, kayak di Kanwil misalkan. Motivasi kerjanya di tahun 2025, Pak PLT menugaskan kawan-kawan yang berada di PTSP ya, melakukan studi tiru misalkan ke PTSP Jogja. Itu bisa masuk di sini. Itu. Jadi dia akan mendapatkan nilai 5, tersedia lebih dari 4 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja. Itu. Dan ini bisa kita maksimalkan Bapak Ibu semua. Itu di 12.b.ak. Kemudian 13.b.k ini tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi ya. Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi. Itu. Dia akan mendapatkan nilai 5 ketika ada pemberian penghargaan berdasarkan 5 sampai 6 unsur termasuk kinerja. Unsurnya apa saja? Mulai dari SKP-nya, kehadiran, kerjasama, inovatif dan kreatif, penampilan, tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal, hingga kepada kriteria lainnya. Dan memang ini lebih kepada petugas pelayanan. Itu arahnya kepada petugas pelayanan. Itu. Jadi ada dokumen penetapan kriteria pemberian penghargaannya Bapak Ibu. Dan ini bisa juga kita TL lah, kita tindak lanjuti itu. Dan ini bisa mendapatkan nilai maksimal. Kemudian berikutnya 14.b.k. Nah, 14.b.k tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan. Dia akan mendapatkan nilai 5 ketika pelaksana pelayanan itu menerapkan 5 unsur budaya pelayanan. Mulai dari seragamnya, identitas nama, PIN atau atribut atau logo unit pelayanan, aturan penerapan 5S, ya, senyum, sapa, salam, sopan, santun, atau apa itu. Kemudian nilai-nilai budaya layanan bisa dalam bentuk slogan, moto, maskot, dan sebagainya. Nah, itu. Misal, kayak di Kanwil ya, motonya PTSP itu PTSP Cikar. Nah, itu. Mungkin Bu Eca bisa disampaikan PTSP Cikar itu seperti apa, Bu Eca? Silakan. Iya Pak, izin Pak. Ya. Iya, PTSP Cikar itu singkatan dari PTSP melayani dengan cepat, ikhlas, kreatif, eh, amanah, dan ramah. Nah, gitu Pak. Oke, baik. Nah, itu. Jadi memang harus ada motonya Bapak Ibu semua. Ini kan bisa bisa dibuat lah itu. Nah, ini bisa mendapatkan poin 5 lah ini. Ini kan bisa nih 5 itu. Nah, berikutnya udah selesai aspek kedua, kita bergeser kepada aspek ketiga. Nah, aspek ketiga ini memang agak berat Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksakan diri ya, memaksakan diri. Kita sesuaikan saja dengan kondisi existing yang ada di kita ya. Mana yang bisa kita maksimalkan, mana yang bisa diberdayakan, mana yang bisa dioptimalkan. Itu. Nah, itu karena ini bicara mengenai sarana prasarana ini larinya kepada anggaran soalnya itu. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi existing satker, mana yang bisa dimaksimalkan saja. Misal tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai itu 15%, tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap itu 23%, tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai itu 20%, kemudian tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan itu 20%, dan memang kelompok rentan ini Bapak Ibu 18CK ini ada pemantauan tersendiri. Nanti akan dilakukan di bulan Oktober kalau tidak salah. Memang ada pelayanan publik ramah kelompok rentan itu. Dia ada tersendiri nantinya proses pemantauannya. Dan juga masuk ke dalam indikator yang ada di PEKPP itu. Kemudian tersedia sarana prasarana penunjang, kemudian sarana front office bagi informasi di unit layanan itu. Nah, kita bedah satu-satu ya, apa saja isinya. Pertama, kalau tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai, kalau ingin mendapatkan nilai 5 ya, tersedia tempat parkir dan memiliki 5 atau lebih fasilitas parkir. Fasilitasnya apa saja?
Pertama, ketersediaan parkir roda 2 dan roda 4. Terdapat pemisahan yang jelas antara kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diberikan marka ya. Kemudian ada petugas parkirnya. Kemudian ada pemeriksaan karcis atau kartu parkirnya, ada CCTV-nya, ada penitipan jaket helmnya, ada pelindung, kanopi atau bahan lain, ada drive-thru-nya, dan ada fasilitas tambahan. Nah, ini kita sesuaikan saja dengan kondisi yang ada di kita, Bapak Ibu. Itu. Nah, minimal jangan nol lah nilainya kan. Kalau nol kan tidak tersedia tempat parkir. Misalkan di kita punya nih, tersedia tempat parkir dan memiliki 3 fasilitas parkir misalkan. Ada petugas parkirnya, ada ketersediaan parkir roda 2 dan roda 4, kemudian ada penitipan jaket dan helm. Nah, kalau itu kan sudah 3 nilainya. Itu. Jadi jangan sampai nilainya misalkan 0 Bapak Ibu semua. Itu minimal 3 lah itu nilainya. Itu. Nah, berikutnya tersedia ruang tunggu ya. Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap. Nah, lagi-lagi kalau kita ingin mendapatkan nilai maksimal ya, tersedia fasilitas wajib dan 4 tersedia fasilitas wajib dan 4 atau lebih fasilitas lengkap. Fasilitas wajib tadi kursi tunggu. Ini yang di PTSP ya Bapak Ibu, karena unit layanan kita kan melalui PTSP nih. Ada kursi tunggunya, kemudian ada pendingin atau sirkulasi ruangannya. Itu pendinginnya kan bisa kipas angin lah kalau tidak ada mampu AC kan gitu. Itu taruh misalkan di PTSP madrasah dan sebagainya. Kemudian fasilitas penunjangnya ada mesin antrian, ada televisi, ada bahan bacaan, kemudian pengisi daya baterai, ada hotspot atau wifi, ada air minum, dan hal-hal lainnya. Dan kita tidak bisa memaksakan Bapak Ibu di Satker, yang penting jangan nol nilainya, itu ya. Yang penting nilainya jangan nol, itu. Kemudian tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. Nah, dia akan mendapatkan nilai 5 ketika toilet pengguna layanan dengan 5 atau lebih kondisi. Mulai dari ketersediaan toilet pria dan wanita ya. Memang terdapat pemisahan antara toilet pria dan wanita. Kemudian ada wastafel, ada toiletries, ada air bersih, ada monep intensitas petugas membersihkan toilet, dan fasilitas lain yang mendukung. Nah, ini kan bisa nih, misalkan ketersediaan toilet pria dan wanita, ada. Kemudian wastafel, kalau memang tidak ada, tidak bisa dipaksakan. Itu. Toiletries, ini kan bisa nih. Kita sediakan tisu, sabun, tempat sampah di situ 2, misalkan. Air bersih 3. Monem intensitas 4. Nah, kalau 4, dia berada di posisi mana? Nah, posisinya ada di nomor 4 ya. Itu. Tuh, nilainya 4. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian tersedia sarana prasarana ya. Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. Ini kita sesuaikan saja Bapak Ibu, karena lagi-lagi di anggaran ya. Dan memang sarana prasarana kelompok rentan ini menyesuaikan dengan SE Menpan RB nomor 66 tahun 2020 Bapak Ibu. Itu. Dan ini disesuaikan saja. Kalau memang tidak bisa dipaksakan, jangan dipaksakan Bapak Ibu. Itu. Berikutnya tersedia sarana prasarana penunjang ya. Apa saja? Fotokopi, ATK, kemudian P3K, dan ini bisa kita kita maksimalkan lah Bapak Ibu, karena pasti punya kantin kan, pasti punya ruang ibadah kan, pasti punya P3K itu kan, mungkin ada juga aparnya, itu jalur evakuasinya mungkin bisa dibuat itu Bapak Ibu semua, tempat sampahnya pasti ada itu. Kemudian 20.C.B ini sarana front office ya, sarana FO informasi di unit layanan. Dia akan mendapatkan nilai 5 ya ketika tersedia sarana FO informasi layanan dengan 5 atau lebih fasilitas ya. Nah, fasilitas front office mulai dari petugas khusus, meja kursi, kemudian layar display, bahan cetak informasi layanan hingga kepada register tamu. Dan register tamu ini kalau bisa ada yang manual, ada yang elektronik gitu. Manual atau elektronik gitu. Nah, itu udah selesai Bapak Ibu sarana prasarana. Kemudian kita bergeser kepada SIPP, Sistem Informasi Pelayanan Publik ya. Nah, ini aspek SIPP ini ada 4 indikator. Pertama, tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik, itu 30%. Kemudian tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan, itu 20%.
kemudian kualitas penggunaan SIPP elektronik, website atau aplikasi 20%, kemudian pemutakhiran data dan informasi kanal digital itu 30%. Kita lihat komponennya apa saja. Tadi kalau tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik ini yang namanya SIPPN tadi Bapak Ibu semua. Karena memang akunnya ini dimiliki oleh Kemenpan RB. Jadi kalau kita ingin mendapatkan akun ini, kita harus bersurat dulu kepada Biro Ortala, kemudian baru nanti Biro Ortala yang membuatkan akunnya. Nanti sampaikan saja misalkan Satker yang belum memiliki akun SIPPN, nanti sampaikan saja karena apa namanya PKPP ini PIC-nya di Kanwil itu adalah Pak Rido ya. Jadi sampaikan saja nanti dengan Pak Rido. Gitu. Kalau memang sudah ada akun SIPPN-nya dan terupdate datanya, ini seolah bisa mendapatkan nilai 5 Bapak Ibu semua. Itu. Kemudian berikutnya ini contoh ya. Ini contoh SIPPN yang diisi itu mulai dari data pendukung pelayanan, pengelolaan apa namanya span lapor, SKM ya, penilaian kinerja pemberi pelayanan, pengelola keuangan pelayanan publik dan lainnya itu. Next saja. Nah, berikutnya ini tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. Nah, ada layanan pengelolaan pengaduannya ya. Ini diambil dari span lapor ya. Karena span lapor ini breakdown-nya kalau tidak salah hingga kepada tingkatan Kemenak Kabupaten Kota ya. Kalau madrasah memang belum ada. Madrasah bisa tarik data span lapornya dari Kemenak Kabupaten Kota untuk jadikan evidence. Kemudian SKM, kemudian SDM ya, aplikasi atau website pengelola kepegawaian, kemudian FAQ ya, kemudian pengelolaan keuangan pelayanan publik bagi layanan berbayar atau unsur pendukung lainnya. Ini bisa kita maksimalkan lah Bapak Ibu semua. Itu. Kemudian berikutnya kualitas penggunaan SIPP elektronik atau website. Nah, ini kita ingin mendapatkan nilai 5 nih Bapak Ibu misalkan. Dan ini kan ranahnya ada di kawan-kawan humas dan juga pengelola website ya. Jadi kalau di Satker Bapak Ibu untuk eviden 23.DAS ini bisa tarik datanya dari tim humas maupun tim pengelola website. Dia akan mendapatkan nilai 5 SIPP elektronik berbasis website atau aplikasi yang mudah dioperasikan, mudah diakses, navigasi yang mudah dipahami, merupakan kanal digital resmi pemerintah dengan menggunakan domain.go.id dan kompatibel. Itu kompatibel dalam artian ketika dibuka dengan tampilan web bisa, kemudian tampilan mobile dari HP, kemudian dari Android itu juga bisa tampilannya itu. Itu. Dan ini bisa kita maksimalkan di poin 5 lah Bapak Ibu. Tuh, kalau memang memiliki domain.go.id itu. Kalau tampilan itu kan bisa disesuaikan oleh kawan-kawan di humas maupun di pengembang website itu. Oke. Berikutnya 23 DAS ya. Kualitas penggunaan SIPP elektronik mulai dari website dan aplikasi ya. Dia akan mendapatkan poin 5 ketika pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik dilakukan secara harian dan detail atau sangat lengkap. Nah, jadi ketika melakukan update data, baik itu melalui website, baik itu melalui media sosial, yang berkaitan dengan pelayanan publik, ketika itu dilakukan secara harian, maka itu poinnya sudah mendapatkan nilai 5 Bapak Ibu. Itu. Dan kami yakin dan percaya semua pengelola website, pengelola media sosial itu sudah melakukan update data secara harian. Tinggal update data secara harian yang berkaitan dengan pelayanan publik itu ditampilkan menjadi evidence Bapak Ibu semua. Itu. Nah, berikutnya kita ke aspek yang kelima terkait konsultasi dan pengaduan ya. Konsultasi dan pengaduan ini ada 4 indikator ya. Pertama itu tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas, itu nilainya 20%. Kemudian tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat, itu 25%. Kemudian tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan atau pengaduan itu 25%. Dan berikutnya tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat, itu 30%. Itu. Nah, apa saja yang menjadi eviden ya? Pada 25.E.P, ketika kita ingin mendapatkan nilai 5, ya, sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan dengan 5 atau lebih kondisi.
Nah, sarana pengaduannya misalkan ada kotak saran, ada ruang khusus, ada petugas khusus, ada air minum atau makanan ringan, ada register konsultasi dan pengaduan, ada publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan. Nah, ini bisa nih, ini bisa 5 nih. Artinya bisa kita upayakan dalam memenuhi evidence 25.E.P ini Bapak Ibu. Berikutnya 25.E.P ya, 26.E.P tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. Nah, pintu masuknya di sini adalah sepan lapor Bapak Ibu. Ketika ingin mendapatkan nilai maksimal ya, nilai 5, terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline terpisah dari front office dan terhubung dengan sepan lapor. Jadi cukup evidence-nya adalah dari aplikasi sepan lapor ditarik saja. Artinya memang pengaduan-pengaduan yang masuk itu sudah ditindaklanjuti Bapak Ibu semua. Dan ada sarananya gitu. Cukup. Ini tadi masih berkaitan dengan sepan lapor ya. Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan atau pengaduan. Dia akan mendapatkan nilai 5 ketika terdapat dokumentasi yang diarsipkan, dituangkan dalam laporan, dilakukan monep, ditindaklanjuti dan dipublikasikan. Nah, muncul pertanyaan, Pak, misalkan kami belum ada sepan lapor. Nah, jika tidak terdapat pengaduan melalui sepan lapor, sarana ini dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan konsultasi pengaduan yang secara manual. Jadi kawan-kawan misalkan ketika di madrasah belum memiliki sepan lapor atau tidak terdapat pengaduan melalui sepan lapor ya, maka pengelolaan konsultasi pengaduan secara manual guna mempermudah rekap konsultasi dan pengaduan itu. Kemudian tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat ya. Yang paling penting ketika Dumas yang masuk melalui sepan lapor itu ditindaklanjuti di atas 90% ya, maka poinnya akan maksimal. Tuh. Jadi mohon dicek kembali sepan lapor yang ada di Satker Bapak Ibu, ketika ditindaklanjuti lebih dari 90% maka nilainya 5, akan mendapatkan nilai maksimal. Terakhir, kita bicara mengenai pelayanan publik ya. Pelayanan publik. Kemudian terakhir inovasi ya. Inovasi yang pertama ini bicara mengenai penciptaan inovasi pelayanan publik itu 50% dan kemudian sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi pelayanan publik 50%. Itu. Nah, kalau bicara mengenai penciptaan inovasi pelayanan publik apa saja? Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak PLT ya, apa yang dilakukan oleh Kanwil, mulai dari one minute service, kemudian Sapa, dan terakhir adalah Simadu ya. Dan tentu kalau kita sudah ada inovasi namun kurang dari 1 tahun, poinnya 3. Bagaimana kalau kita ingin mendapatkan nilai 5 ya? Kita ingin mendapatkan nilai 5 ketika inovasi yang dilaksanakan sudah mendapatkan prestasi pada level apapun. Jadi inovasi kita itu kalau bisa kita ikut sertakan dalam kompetisi. Gitu. Nah, salah satu pintu masuk kompetisi ada namanya KIP. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ya. Itu salah satunya. Nah, jadi ini kalau kita ingin mendapatkan nilai maksimal, inovasi yang ada di kita itu sudah mendapatkan prestasinya. Itu. Tidak hanya proses diciptakan saja. Karena ketika sudah ada inovasi, namun kurang dari 1 tahun, nilainya 3. Sudah ada inovasi lebih dari 1 tahun, namun belum diikutsertakan dalam kompetisi, nilainya 4. Itu. Jadi ini juga perlu kita pikirkan Bapak Ibu, bagaimana inovasi pelayanan yang ada di kita itu ya, kita ikut sertakan dalam kompetisi di level apapun. Jadi ketika ada kompetisi level ya, itulah mengapa kantor wilayah Kementerian Agama Bangka Belitung menginisiasi ada namanya Gesit Gele. Gerakan Inovasi Kementerian Agama Bangka Belitung. Oke. Arahnya ke sini Bapak Ibu. Karena akan ada poinnya di nomor 4 ya. Ke situ, arahnya ke situ. Karena sudah ada inovasi lebih dari 1 tahun dan sudah diikut sertakan dalam kompetisi level apapun. Nah, jadi yang penting ikut kompetisinya, itu kan? Itu. Jadi itu Bapak Ibu, arahnya ke sana. Kemudian terakhir 30.F.B ya. Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi pelayanan publik ya. Dia akan mendapatkan nilai 5 ketika sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk payung hukum dan 3 kondisi lainnya. Nah, kondisinya apa? Ada anggaran. Nah, kemudian sarana dan prasarana. Kemudian sumber daya manusianya, mulai dari SK perorangan atau tim yang menginisiasi penciptaan inovasi. Nah, ini mungkin bisa kita anggaran mungkin
punya keterbatasan anggaran ya. Tinggal bagaimana packagingnya. Nah, kalau di Kanwil kemarin packagingnya terkait anggaran ya, dokumen anggaran misalkan ketika launching inovasi itu, tentu butuh anggaran kan untuk snack makan minum. Nah, itu yang kita masukkan kemarin menjadi evidence di sini supaya bisa maksimal. Mungkin itu Bapak Ibu semua apa namanya pertemuan kita hari ini, dan terakhir ini yang disampaikan oleh Pak PLT tadi, memang selain Ortalas Tempuh ya, apa namanya kantor wilayah Kementerian Agama Bangka Belitung ya, melalui tim kerja Ortala juga ada yang namanya Gerilya Bapak Ibu. Gerilya ini adalah gerakan responsif layanan Ortala, karena tadi mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, karena posisi berada di Kanwil, tentu Kanwil tentu apa namanya memposisikan diri sebagai pembina ya, pembina bagi Satker yang di bawah. Jadi kami selalu bicara dengan Pak Handi, kemudian Pak Rido, kemudian Pak Ardi ya, karena kita posisi berada di Kanwil dan kita punya Satker di bawah, maka kita harus belajar bersama-sama untuk memaksimalkan potensi kita ya. Di hari Senin itu ada hari SPIP, Agen Perubahan dan Anjap ABK SPI. SPI ini survei penilaian integritas yang dari KPK, itu pengampunya Pak Handi. Silakan nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan kanal Gerilya ini. Kemudian di hari Selasa itu hari SKM, survei kepuasan masyarakat dan PKPP, termasuk yang kita bahas hari ini Bapak Ibu semua. PKPP itu bisa dikonsultasikan di hari Selasa melalui Pak Asmarido. Kemudian berikutnya hari Rabu itu adalah hari laporan kinerja dan laporan capaian kinerja dan SOP itu dengan Pak Ardi. Kabar baiknya kami sampaikan Bapak Ibu semua, laporan kinerja nilai laporan kinerja Kemenak Kabupaten Kota itu sudah bisa diakses melalui aplikasi SIPKA, dan alhamdulillah semua Kemenak Kabupaten Kota itu nilainya naik semua Bapak Ibu semua. Karena memang kita pernah melakukan BIMTEK ya, BIMTEK online di bulan Oktober 2025 terkait LKJ Bapak Ibu. Nah, kalau memang Bapak Ibu punya kendala terkait LKJ, silakan hubungi Pak Hardi di hari Rabu ya, termasuk laporan capkin dan SOP. Kemudian di hari Kamis itu adalah hari zona integritas dan sakit, itu diampu oleh kami sendiri Bapak Ibu semua. Jadi sekarang lagi berproses ya ZI kita. Kalau Bapak Ibu punya kendala misalkan dalam pemenuhan eviden, silakan dapat menghubungi kami di hari Kamis. Kemudian di hari Jumat itu adalah hari budaya kerja. Apa yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu adalah sesuai dengan arah kebijakan Pak PLT, kita ingin maju bersama-sama Bapak Ibu. Kita maju tidak 1-2 orang, tetapi karena yang kita bawa ini adalah kelembagaan, yang kita bawa adalah Satker kita. Sama misalkan kayak PKPP ya. Walaupun misalkan PKPP itu kan digawangi misalkan 1, 2, 3 orang, akan tetapi yang berdampak kan terhadap Satker nantinya. Ketika IPP Satkernya kecil ya, maka yang berdampak kan Satker. Itu, tidak lagi orang per orang. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan, kita harus maju secara bersama-sama Bapak Ibu, dan ruang pembelajaran kita buka secara bersama-sama. Mungkin itu Bang Rido dari kami, dan tentu asistensi pelayan publik yang kita lakukan hari ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayan publik yang ada di Satker kita. Sekian dan terima kasih. Kalau memang ada diskusi dan tanya jawab, dibuka saja Bang Rido. Baik, terima kasih Pak Bambang yang sudah menyampaikan. Karena ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bambang Ari Satria, SIPMSI, yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa kepada kita, yaitu terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi kita langsung berdiskusi Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Ini ada yang angkat tangan, Bapak Agus Setiawan, ST. Silakan Pak, Bapak Agus Setiawan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin terdengar suara saya? Terdengar Pak Rido? Terdengar Pak. Ya. Yang kami hormati Pak Bambang Ari Satria, Ketua Ortala. Di sini saya Agus Setiawan dari Insan Cendekia Bangka Tengah. Izin bertanya yang pertama, untuk penghargaan pegawai layanan, ini kan kami di madrasah, apakah ini juga guru bisa dimasukkan ke dalam jenis yang diberikan penghargaan? Karena kan guru ini juga termasuk orang yang memberikan pelayanan. Karena kalau hanya yang di PTSP, di kami ini hanya ada 2 orang. Kemudian pertanyaan yang kedua, terkait dengan SIPP, Sistem Informasi Pelayanan Publik. Di situ ada di poin keempat, kalau nggak salah, poin kelima, itu memiliki domain .go.id.
Nah, ini kan kami di madrasah tentunya pasti tidak bisa mendapatkan domain tersebut karena kami di madrasah. Nah, apakah kami di madrasah ini masih bisa mendapatkan poin di sini jika domain SIPP yang kami miliki ini domainnya .sch.id, ya. Itu yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, pertanyaan kami itu terkait dengan inovasi. Di kami di Manisun Ketiga Bangka Tengah memiliki inovasi yang namanya Simanis, Sistem Informasi Manajemen dan Investasi. Salah satunya ada Maniq. Maniq ini sistem pembayaran digital yang kami berlakukan di madrasah. Nah, tahun kemarin di tahun 2025 ini pernah saya bawakan dalam bentuk kompetisi guru inovasi. Dalam guru inovasi ini saya membawa Simanis ini dan beberapa fitur yang sudah ada di dalamnya. Nah, apakah ini bisa dimasukkan agar mendapatkan poin 5 tadi di dalam inovasinya? Terima kasih itu Pak Ridho atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus Setiawan. Barangkali bisa langsung dijawab Pak Bambang, Pak narasumber. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Kita ketemu lagi dengan Pak Agus Setiawan ya di ruang virtual Zoom. Kalau kemarin ketemu di Manice ya Pak ya. Pertama terkait penghargaan Pak, sama dengan yang di Kanwil. Kanwil, kemarin kita memasukkan evidence-nya adalah selain yang berada di petugas layanan, juga penghargaan yang diterima oleh pegawai. Akan tetapi nanti yang menjadi apa ya evaluatornya kan adalah dari Kemenpan RB dan Biro Hortala. Jadi semakin kaya eviden yang ditampilkan kita, itu semakin meyakinkan ya, semakin meyakinkan evaluator. Jadi masukkan saja Pak nanti, Pak Agus. Artinya memang kalau memang di PTSP kan cuma terbatas, cuma ada 2 orang. Nah, jadi penghargaan yang diterima oleh guru itu bisa dimasukkan menjadi evidence karena guru juga memberikan pelayanan kan, pelayanan yang diberikan kepada apa namanya pengguna layanan dalam hal ini murid yang ada di Manice. Jadi dimasukkan saja Pak Agus, karena yang melakukan proses evaluasi kan nanti di evaluator. Sama dengan Kanwil kemarin. Kanwil tidak hanya memasukkan yang ada di petugas pelayanan, akan tetapi masukkan juga pegawai yang mendapatkan penghargaan itu. Itu Pak Agus pertama. Kemudian kedua, terkait SIPPN, betul. Tadi yang dimintakan domain.go.id. Sementara di madrasah kan domainnya berbeda, sch.id kalau nggak salah itu. Tinggal diberi penjelasan saja nanti Pak Agus dalam sebuah apa ya surat lah ya, bukan surat, ada penjelasan khusus lah dari madrasah ya. Kalau madrasah itu domain resminya adalah sch.id. Ini kan instrumen yang dibuat oleh Kemenpan RB. Nah, Kemenpan RB mungkin tidak melihat itu ya, karena sementara madrasah menggunakan SCH gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi Simanis. Nah, Simanis itu adalah bagian dari inovasi pelayanan yang digagas oleh inovasi Simanis tadi, tinggal dilengkapi saja dokumen administratifnya. Kemudian inovasi itu kan tidak hanya sebatas inovasinya kan yang dilihat tadi, akan tetapi yang dilihat tadi adalah pertama itu ada nggak apa namanya tersedia nggak apa namanya inovasinya yang di SK-kan nggak, itu kan yang paling penting pelembagaan inovasinya tadi itu. Jadi itu bagus, itu bisa bagus. Simanis itu bisa dilakukan apa namanya bisa dijadikan evidence lah di aspek ke-6. Mungkin itu ya Pak Agus ya. Jadi yang penting ke depan kita sudah siap Ya. Pak Agus. Itu Pak Agus. Itu karena tapi bentuk di kompetisinya itu atas nama saya pribadi yang membuat Simanis itu masih bisa ya Pak ya? Ya, karena kan Simanis itu kalau tadi kan memang ada, kalau dilihat dari sumber daya manusia kan bisa dia SK perorangan atau mau tim kan. Kalau memang cuma dilakukan oleh Pak Agus secara pribadi bisa itu Pak Agus. Ya itu. Tapi di SK kan secara ada pelembagaan lah bahasanya. Itu Pak Agus. Ya, ada sudah diresmikan juga Pak waktu di tahun 2023 kalau nggak salah. Oke Pak Agus, siap. Makasih Pak Agus ya. Kalau ada lagi nanti ditanya lagi Pak Agus, nggak apa-apa Pak Agus. Kita belajar bersama Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya, atas pertanyaan dari Bapak Agus Setiawan tadi. Baik, next ada Ibu Syarah dari Kemenak Belitung. Silakan Ibu.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak Rido, apa suara saya terdengar jelas? Sangat terdengar jelas dan merdu, Ibu. Silakan dilanjutkan, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, eh, Pak Rido. Dan materi yang dipaparkan oleh Pak Bambang sudah sangat jelas sekali ya, dari semua evidence pemantauan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik ini. Alhamdulillah kemarin kita mengisi ini dapat pembinaan juga ya dari Kanwil untuk mengisi, dan alhamdulillah juga pas deadline sudah dapat dikumpulkan semuanya. Cuman ini ada beberapa poin yang saya mau sampaikan untuk kedepannya. Mungkin nanti biar ada peningkatan juga untuk kita semua. Berkaitan dengan eviden yang keenam untuk inovasi, situ ada penghargaan untuk inovasi yang lebih dari 1 tahun ya, dan ada dapat penghargaan gitu. Mungkin kalau Kanwil ada eh, link atau ada info untuk ikutan dalam kompetisi apa, mohon di kabupaten di info gitu supaya bisa ikutan gitu ya untuk penciptaan inovasi kita gitu, supaya bisa ikut kompetisi dan ada penghargaannya. Terus kemarin kan banyak aplikasi-aplikasi yang harus kita isi ya. Kebetulan untuk semua aplikasi ada SKM, Span Lapor, itu memang kita udah ada ya, terus website. Nah, cuman kemarin tuh ada dua yang pertama SIPN, itu kita memang belum ada, kita eh, baru daftar kemarin akun, dan alhamdulillah sudah terdaftar dan sudah kita isi. Cuman memang itu di luar dari ini ya, kemarin tuh aplikasinya sering error gitu. Jadi untuk mengisi profil awalnya nggak bisa, tapi ternyata bisanya itu di luar jam kerja gitu ya, di harus malam atau tengah malam gitu. Nah, itu bisa akhirnya. Nah, cuman untuk jenis layanan kan harus ada yang dipublish jenis layanannya. Nah, itu harus satu-satu. Nah, kemarin alhamdulillah udah ngisi, tapi belum bisa semua ya. Kemarin tuh nyoba yang pakai Excel, itu ternyata pas saya tanya, ternyata semuanya ya itu tidak bisa gitu. Jadi sudah download template-nya, sudah kita masukin semua jenis layanannya, tapi tiba-tiba tidak bisa di-upload gitu. Nah, itu ternyata ma- masalah untuk semuanya. Mungkin untuk aplikasi-aplikasi itu kali yang untuk kedepannya dengan pusat juga harus kita ini, karena kan ada penilaian juga untuk indikator itu. Jadi sayang gitu kalau misalnya karena masalah sistem error gitu kita jadi tidak bisa submit gitu. Span lapor sama SKM juga kemarin ada sedikit error. Terus untuk website, kita kalau di kabupaten itu kan .id saja ya, tidak belum .go.id ya. Sama mungkin tadi dengan pertanyaan Pak itu ya, eh, sudah mengajukan juga, apakah hanya Kanwil saja atau nanti di kabupaten akan bisa jadi .go.id, karena kemarin kan ada dalam indikator penilaian juga ya. Nah, terus em, untuk tahun depan, setelah penilaian untuk meningkatkan nilai ini, apakah ada pembinaan juga dari Kanwil, karena kemarin memang dari segi waktu juga ya, karena mepet waktu, jadi sama-sama juga sama Kanwil, kabupaten kota, kita sama-sama ngejar waktu untuk ngumpulin bukti dukung ya, untuk ngisi semua evidennya itu. Jadi keterbatasan waktu, kita tidak bisa kayak tektokan atau saling ngecek bukti dukung masing-masing untuk semua kabupaten gitu ya. Untuk tahun depan semoga Kanwil bisa jadi nggak langsung ke pusat gitu pengecekin punya kabupaten satu-satu gitu, untuk ini yang ini yang kurang gitu. Kita sama-sama mungkin biar eh, apa yang bisa ditingkatkan atau dibina supaya nilainya bisa eh, meningkat gitu, bisa dikoreksi gitu sebelum ke pusat.
Karena ini memang baru ya Pak ya, kita sama-sama belajar. Kami bersyukur dengan ada ini juga. Jadi mudah-mudahan bisa semakin baik. Jadi kita mengumpulkan, berbenah gitu Pak ya, apa yang kurang, terus apa yang bisa kita tingkatkan. Jadi dengan penilaian mandiri gini, eh, baik untuk ini kemajuan Kemenak, insya Allah. Ya itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sarah dari Kemenak Belitung. Oke, silakan Bapak Bambang untuk bisa merespon. Oke, baik, terima kasih. Bu Sarah luar biasa. Bu Sarah, timnya berapa orang PKPP di Kemenak Belitung? Tim PKPP Kemenak Belitung berapa orang, Bu Sarah, izin? Mic-nya dulu. Banyak timnya, iya timnya banyak Pak. Ada orang-orang PTSP, ada tim inovasi juga, ada tim humas juga, ada tim dari tata usaha juga. Oke, keroyokan ya. Oke, baik. Makasih, Bu Sarah. Betul. Apa yang disampaikan oleh Bu Sarah tadi, ya, apakah Kanwil akan melakukan pembinaan? Nah, apa yang kita lakukan hari ini juga pembinaan, Bu Sarah. Nah, jadi mungkin sebagian besar Satker kita belum mengetahui instrumennya apa, terutama madrasah. Karena kan kemarin Kanwil meminta madrasah juga melakukan penilaian mandiri. Akan tetapi penilaian mandiri yang dilakukan oleh madrasah itu tidak masuk ke dalam sistemnya PKPP. Akan tetapi mereka baru menyampaikan dalam bentuk link Google Drive. Itu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah pembinaan dan kebetulan ketemu juga dengan jadwalnya Ortalas Tempo. Karena Ortalas Tempo di bulan Agustus itu tematiknya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Itu yang pertama. Kemudian kedua tadi terkait inovasi. Tuh. Nah, inovasi pelayanan ini kan di kita nih kan kita baru mulai menggencarkan ya sekarang. Nah, di Kanwil itu ada yang namanya tadi Gesit Gale misalkan. Kompetisinya Gesit Gale. Gerakan Inovasi Kementerian Agama Bangka Belitung Oke. Nah, kompetisi Gesit Gale ini mungkin di tahun depan bisa kita kembangkan. Para pesertanya tidak hanya dari Kanwil, akan tetapi juga bisa dari Kemenak Kabupaten Kota dan Madrasah. Tinggal nanti kita minta approval dari pimpinan, dari Pak PLT, maka itu bisa. Nah, karena itu bisa dijadikan dividen. Karena kan diikut sertakan dalam kompetisi pada level apapun tadi kan kata kuncinya. Itu. Syukur-syukur kalau juara. Itu. Nah, yang terbaru sekarang ada namanya Kipro, Bu Sarah. Kipro ini adalah mainannya Kemenpan RB ya. Jadi sekarang ini ada yang namanya Kipro. Kipro ini adalah kompetisi inovasi pelayanan publik ya. Dan ada tematiknya itu. Dan sekarang sedang dibuka. Nanti akan kami sampaikan ya melalui kanal kita lah ya, WA Group, kemudian bisa juga kita WA ya itu. Nanti kita sampaikan yang paling penting Bu Sarah, kita maju bersama-sama itu. Kanwil jangan sendiri, tetapi harus diikuti oleh Kemenak Kabupaten Kota dan madrasah lainnya. Itu. Berikutnya, apakah nanti ke depan Kanwil akan melakukan pengecekan terhadap evidence yang ada di Kemenak Kabupaten Kota dan madrasah. Kami sudah komunikasi dengan tim Biro Ortala, dengan Pak Riza, kemudian dengan Bu Ciliati. Memang arahan Jakarta ke depan yang melakukan evaluasi terhadap Kemenak Kabupaten Kota dan Satker di bawah itu ada di Kanwil. Itu ke depan seperti itu. Sama kayak polanya ZI lah. Nah, ZI itu sebelum masuk ke pusat itu ada namanya penilaian pendahuluan provinsi kan gitu. Nah, mirip-mirip gitulah. Jadi memang arahnya ke sana. Jadi minimal hari ini kita sudah membuka cakrawala pengetahuan Bapak Ibu semua. PKPP ini instrumen ini loh. Ada 6 aspek, ada sekian indikator ya, 30 indikator. Dan mudah-mudahan melalui asistensi hari ini dapat menambah pengayaan pengetahuan Bapak Ibu semua yang ada di Satker dan juga bisa dicicil apa namanya eviden-eviden yang ada. Kemudian berikutnya tadi terkait SIPPN yang sulit diakses. Betul, tidak hanya terjadi di Belitung, itu juga terjadi di Kanwil dan kawan-kawan di Ortala itu kadang-kala baru bisa akses itu di tengah malam, Bu Sarah. Karena memang SIPPN ini kan mainannya punya Kemenpan RB dan sekarang kan lagi sedang proses penilaian. Yang ngisi bukan hanya Kementerian Agama, akan tetapi dari kementerian lembaga yang lain, kemudian dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu satkernya banyak sekali. Belitung misalkan, ada berapa dinas, ada berapa puskesmas, ada berapa sekolah. Itu kan mereka semua mengakses SIPPN.
Nah, jadi ke depan ketika Bapak Ibu sudah memiliki akun SIPPN itu, proses inputannya itu tidak hanya ketika dalam proses penilaian. Artinya ketika proses penilaian selesai, akun SIPPN itu bisa bisa diakses lah secara berkala gitu. Jadi itu menjadi kendala secara nasional sih Bu Sarah, bukan hanya di Belitung tetapi semua. Karena sekarang dalam proses penilaian mandiri ya yang dilakukan oleh masing-masing satker ya, termasuk Pemda, karena Pemda itu kan banyak, puskesmas ada berapa, sekolah ada berapa, semua mengakses ke situ. Sehingga apa yang disubmit oleh Bu Sarah dan tim itu tidak bisa tersimpan gitu. Jadi itu menjadi kendala secara nasional. Jadi sekali lagi Bu Sarah, eh, ruang belajar ini adalah ruang belajar milik kita bersama, dan tentu asistensi yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana pemahaman Bapak Ibu yang ada di Satker minimal tahu PKPP. Walaupun PKPP sudah lahir di tahun 2022, tetapi di Satker Kemenak Babel kan baru mainkan ini di 2026. Dan Ortala hanya 2 minggu waktunya, Bu Sarah. Kita 2 minggu belajar ini, belajar regulasi ini. Karena mau tidak mau, tadi saya sampaikan dengan Pak Handi, dengan Pak Rido, dengan Pak Ardi, karena kita posisi di Kanwil, orang membaca, Satker di bawah membaca, kita bisa. Itu. Mau tidak mau itu kita lakukan. Dan kita pelajari 2 minggu, ketika kita sudah bisa 2 minggu, ya kita sampaikan kepada satker. Sudah ada. Misal, kayak LKJ. LKJ Belitung tuh paling tinggi, Bu Sarah. Saya lihat nilainya paling tinggi. Dan tentu satker yang berada di bawah ini mampu mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanwil. Tuh. Mungkin itu Bu Sarah ya. Kalau memang ada pertanyaan lain, silakan ditanyakan Bu Sarah. Baik, terima kasih Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya. Untuk Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan kita buka satu pertanyaan lagi. Oke, kalau tidak ada, untuk Bapak Agus Setiawan dan Ibu Sarah, setelah ini mungkin bisa menghubungi kami untuk mengambil door prize-nya. Karena sudah menjadi dua penanya tercepat pada Zoom kesempatan kali ini. Baiklah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada Zoom kali ini, marilah kita dengarkan kalimatan khitamiyah atau closing statement oleh Bapak PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Pak Haji Pril Marori. Waktu dan tempat disilakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Rido waktunya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih saya sampaikan kepada semuanya ya. Sudah antusias, sudah demikian semangatnya untuk mengikuti Zoom kita pada pagi hari ini. Dan saya harap pembelajaran kita hari ini dapat meningkatkan pengetahuan kita semuanya tentang bagaimana kita soal pelayanan publik di satuan kerja kita masing-masing. Dan semoga yang disampaikan Pak Bambang tadi ini bisa kita lengkapi untuk ke depannya ya. Karena ini harus kita lakukan berkelanjutan Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya ngelihat momen pada saat penilaian saja atau saat cuma di-push oleh Kanwil saja. Enggak. Saya harap nanti setelah mendapatkan pengetahuan ini muncul kesadaran-kesadaran semua dari satuan kerja kita. Artinya ini harus kita lengkapi dan kita lengkapi. Dan artinya juga ini untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kita, khususnya Kementerian Agama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekali lagi saya terima kasih kepada tim Ortala yang sudah memberikan soal PKPP ini dengan keterbatasan semuanya ya, keterbatasan waktu, keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, pokoknya terbatas semua lah. Tapi saya yakin walaupun kita terbatas, kita bisa di luar batas lah nanti kerjanya. Seperti itu kata Pak Bambang, kan gitu. Demikian saya ucapin terima kasih kepada seluruh peserta Zoom hari ini. Semoga Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa terus jaya, bisa terus meningkatkan kualitas pelayanan publik ke masyarakat. Demikian, terima kasih Pak Rido. Kembalikan Pak Rido. Baik, terima kasih Pak PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah memberikan kalimatan khitamiyah atau closing statement untuk kita bersama. Semoga semangat yang dimiliki Pak PLT nular ke kita semuanya, enggak ya. Amin.
Marilah kita tutup kegiatan Zoom kita pada pagi hari ini Bapak Ibu dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absen yang sudah kami share. Dan kita ambil dokumentasi dulu Bapak Ibu untuk bisa on cam semuanya. Kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Boleh angkat tangan Bapak Ibu, semangatnya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya yang kedua. 1, 2, 3. Wah, ini ada Bapak dari Kemenak Belitung Timur nih yang semangat kali ini. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Dan Bapak Agus Setiawan dan Ibu Sarah, jangan lupa hubungi panitia ya untuk ngambil door prize-nya. Terima kasih. Mantap Pak Rido. Sering-sering door prize-nya. Insya Allah Pak. Oke, Laliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rido, door prize-nya ya. Terima kasih. Tidak, Pandi tidak nanya, tidak dapat.